Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Binmas Noken Polri Ops Damai Kartens 2022 menggandeng salah satu finalis konteks kecantikan Putri Indonesia tahun 2015 asal Papua Barat, Olfa Alhamid, meninjau pelaksanaan program Binmas Noken di Kabupaten Intan Jaya. Binmas Noken Polri Ops Damai Kartens 2022 menggandeng salah satu finalis kontes kecantikan Putri Indonesia tahun 2015 asal Papua Barat, Olfa Alhamid, meninjau pelaksanaan program Binmas Noken di Kabupaten Intan Jaya, yakni program Polisi Mengajar (SIIPAR) atau akrab disebut Polisi Piajar, di mana personil Binmas Noken turun langsung bermain dan belajar bersama anak-anak di SDY PPK Santo Misael, Bilorai, Distrik Sugapa, Jumat 6 Mei 2022. Kegembiraan terlihat saat kedatangan Olfa Alhamid disambut hangat oleh anak-anak YPPK Santo Misael saat asik belajar dan bermain bersama personil Binmas Noken Ops Damai Kartens. Finalis kontes kecantikan Putri Indonesia ini pun menyapa anak-anak dengan senyum menawan dan memberikan motivasi para siswa untuk semangat dalam mengejar cita-citanya. Putri Indonesia, jadi kalian yang cewek-cewek semangat supaya nanti jadi Putri Indonesia juga. Amin. Amin. Yang mau hadiah angkat tangan. Mana? Semua mau hadiah, jadi nanti kalau ada yang bisa jawab, dia dapat hadiah. Oke, kakak nanti akan bertanya beberapa pertanyaan. Ya paling gampang dulu ya. Iya. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Iya. Coba dia. Mantap. Berdiri. Ini yang menang hari ini kok. Oke. Pertanyaan kedua, siapa nama Bapak Bupati Intan Jaya? Yang berikutnya, siapa yang hafal Pancasila? Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia hebat, kegiatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama kan nih? Nama siapa? Sama kan nih? Oke. Nama siapa? Bagus sekali. Sama-sama. Momen keseruan dirasakan oleh anak-anak sekolah di SDY PPK Santo Misael Bilorai saat diantar pulang oleh personel gabungan Satgas Preventif Ops Damai Kartens dan anggota TNI AD di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Momen keseruan dirasakan oleh anak-anak sekolah di SDY PPK Santo Misael Bilorai saat diantar pulang oleh personil gabungan Satgas Preventif Ops Damai Kartens dan anggota TNI AD di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Satgas Preventif Ops Damai Kartens wilayah Intan Jaya, memberikan tumpangan bagi para siswa yang hendak pergi dan pulang dari aktivitas belajar mengajar di sekolah. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan tidak hanya kegiatan polisi piajar atau polisi pengajar, momen kedekatan polisi dan juga anak-anak di Kabupaten Intan Jaya juga tercipta dari kegiatan-kegiatan sederhana seperti membantu mengantar mama ke pasar maupun memberikan tumpangan bagi anak-anak sekolah. Lebih lanjut dikatakan, pendekatan humanis Polri diharap dapat menyentuh hati masyarakat sehingga citra Polri, sahabat anak, dapat tercipta hingga di pedalaman Papua seperti Distrik Sugapa Intan Jaya.
Kepolisian melakukan pengamanan arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Laut Jayapura. Pengamanan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kepolisian melakukan pengamanan arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Laut Jayapura. Pengamanan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamanan ini dipimpin oleh AKP Richard H.L. Rumboy selaku Kapolsek KPL Jayapura. AKP Richard H.L. Rumboy mengatakan pihaknya melakukan pengamanan terkait arus mudik pasca Hari Raya Idul Fitri. Selain melakukan pengamanan, kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas keluar masuknya penumpang serta barang bawaan. Banyak hal yang telah ditemukan petugas selama pengamanan ini, seperti miras lokal yang bermerek dari daerah Maluku serta Manado. Kapolsek menjelaskan selama melakukan pengamanan banyak minuman keras yang dijumpai dan hal tersebut tentunya langsung diamankan segera guna mencegah terjadinya tindak kriminal dan gangguan Kamtibmas. Ia juga menyebut situasi saat ini masih terpantau aman terkendali, namun terjadi lonjakan penumpang yang turun akibat arus balik dari mudik Lebaran. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga dapat terhindar dari COVID-19. Saya Kapolsek KP3 Laut, AKP Richard Rumboy bersama Bapak Kapolsek, lalu BKO dari Polda 40 personil, Ibda Rani Piris bersama rekan-rekan yang lain dari BM. Kami tetap melaksanakan pengamanan terkait dengan arus balik dari mudik yang kemarin. Kekuatan yang ada pada kami di sini, kami dapat bantuan personil dari BKO Polda sejumlah sebesar 40 personil. Dari kami KPL pun yang kami standby-kan setiap saat, setiap hari untuk melaksanakan tugas 20 personil. Untuk kegiatan rutinitas di pelabuhan tetap terlaksana. Pelaksanaan kegiatan di sini untuk kegiatan sweeping, aktivitas yang ada di pelabuhan tetap kita laksanakan. Banyak hal yang kami temukan di sini, terutama masalah peredaran miras lokal ini yang tanpa label dari daerah lain atau dari pulau-pulau lain, contoh dari Maluku, dari Manado. Tetap kami lakukan sweeping, lalu ditemukan kita amankan, tetap diamankan. Pastikan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan Lebaran. Personel kepolisian yang tergabung dalam Operasi Ketupat Kartens 2022 lakukan pengaturan arus lalu lintas di depan Mega Waina Kota Jayapura. Pastikan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan Lebaran. Personil kepolisian yang tergabung dalam Operasi Ketupat Kartens 2022 lakukan pengaturan arus lalu lintas di depan Mega Waina Kota Jayapura pada Rabu 4 Mei 2022. AKP Sandri Huta Barat yang memimpin pelaksanaan pengaturan tersebut mengatakan pengaturan dilakukan guna mencegah perlambatan dan kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan masyarakat yang ingin berlibur atau bersilaturahmi dengan keluarga pasca hari Lebaran kemarin. Lebih lanjut, AKP Sandri mengungkapkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2022 adalah kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan dan pengamanan arus mudik dan arus balik bagi masyarakat serta arus kendaraan masyarakat yang hendak bepergian. Dirinya juga menjelaskan bahwa selain melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lain, personil Pospam juga mengingatkan masyarakat dan pengguna jalan untuk selalu mematuhi prokes dengan selalu menggunakan masker saat beraktivitas guna mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19. Hari ini kondusif lancar-lancar baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian secara keseluruhan situasi Kamtibmas masih aman dan terkendali. Dan kita juga baru selesai melaksanakan patroli, kemudian pengaturan di mata jalan yang memang kendaraan biasa lalu lalang. Untuk personil yang diposisikan berapa? Kalau kita dari BKO Polda kita ada 17 orang, yang kemudian dari Organik Polsek Heram, Polres Kota Jayapura ada 2, kemudian ada juga dari Dokes tadi sudah menyerahkan obat kepada anggota sekalian tensi. Dibantu kita dari Satpol PP ada 4 anggota, kemudian
bagian dari pemerintah kota juga, ada dari kesehatan dan Bakom. Dan terakhir dan untuk himbauan ke masyarakat, Mas. Dihimbau kepada masyarakat agar dalam mudik lebaran ini, dalam mengendarai kendaraan, berhati-hati, nggak usah ngebut, kemudian jangan lupa menggunakan helm dan prokes, terutama masker. Berjalan kaki juga kalau bisa jalan pada rambu-rambu yang sudah ditentukan khususnya di trotoar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.